Oke, baik. Tadi ini penting diketahui ya, mengapa manusia di dunia ini membutuhkan keselamatan, ya. Tadi dijelaskan bahwa ya manusia semenjak jatuh di dalam dosa ya, manusia jatuh dalam dosa, maka butuhkan keselamatan. Yang kedua, supaya jangan manusia masuk Neraka. neraka, gitu ya. Oke, boleh saja jawaban seperti itu ya, boleh ya, dan tidak salah ya, tapi kita harus memberikan suatu jawaban yang lebih lengkap ya, yang lebih lengkap. Oke, mari kita lihat bersama-sama latar belakang keselamatan. Apa sih yang melatar belakangi manusia membutuhkan keselamatan itu? Itu ya. Oke, bisa muncul nggak dia punya materinya muncul? Ada ya? Ada. Yang muncul, Pak. Oke, tolong diperhatikan. Jadi sebelum membahas lebih jauh tentang keselamatan, kita perlu memahami latar belakang dari keselamatan. Apa latar belakangnya manusia membutuhkan keselamatan? Itu ya, itu harus kita tahu. Ya, ya, keselamatan itu ada kenapa? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia pertama namanya Adam dan Hawa itu dalam keadaan tidak berdosa. Nah, tidak berdosa. Dan Tuhan menghendaki supaya mereka sesungguhnya jangan melanggar perintah Tuhan. Harus mentaati perintah Tuhan. Ya, yaitu Tuhan mengatakan setelah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, menciptakan manusia segambar serupa dan segambar dengan Tuhan, lalu ditempatkan di Taman Eden. Pada saat ditempatkan di Taman Eden, Tuhan berkata kepada Adam bahwa dikatakan semua buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Ya, jangan dimakan. Dan ketika engkau makannya maka engkau akan mati, gitu ya. Ya, tapi apa yang terjadi di kemudian hari? Ya, manusia tidak mentaati, ya, tidak mentaati perintah Tuhan, malah melanggar, mengikuti ya godaan dari setan yang dalam saat itu dalam bentuk ular. Sesungguhnya bukan ular, tetapi itu adalah iblis, setan sendiri ya. Menggoda siapa yang digoda duluan? Adam atau Hawa? Hawa, Pak. Ya, Hawa. Setelah digoda Hawa, baru ya dia mengambil buah lalu memberikan kepada siapa? Buah larangan? Ya, Adam. Ya, Adam. Sehingga dua-duanya jatuh dalam dosa. Dan mereka setelah tahu jatuh dalam dosa, mereka baru sadar bahwa mereka telanjang dan Tuhan mencari. Ya, mencari Adam, Adam di mana engkau? Apakah engkau makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang? Ya, mulai di situ manusia mau saling mempersalahkan. Adam bilang bahwa Hawa wanita yang Tuhan tempatkan itulah yang memberikan kepadaku dan seterusnya, ya kan? Nah, di sini manusia jatuh dalam dosa. Tentunya manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah katakan akan mati. Tapi pada saat itu tidak mati secara langsung mati secara fisik, ya, tapi mati rohani, yaitu gambar dasar rupa dan gambar Tuhan itu sudah mengalami kerusakan. Ya, kerusakan. Kalau orang bilang kerusakan total, tidak ada kebaikan. Sebenarnya tetap ada kebaikan, cuma sudah hubungan dan persekutuan dengan Tuhan pada saat itu sudah rusak. Ya, maka mereka harus diusir dari Taman Eden sebagai konsekuensi dari pelanggaran mereka. Tapi di kemudian hari, beberapa ratus tahun kemudian, Adam dan Hawa yang mati secara fisik. Ya. Nah, Tuhan punya rencana keselamatan bagi manusia. Ya, rencana itu sudah ada di dalam kekekalan. Ya, rencana itu sudah ada dalam kekekalan dan Tuhan menciptakan manusia, kehendak Tuhan supaya jangan jatuh dalam dosa, tapi Tuhan berikan namanya free will atau itu apa? Free will itu apa? Kehendak bebas, ya, kehendak bebas. Mereka lebih memilih melanggar, ya. Akhirnya konsekuensinya adalah mereka harus menerima hukuman, ya, hukuman. Tapi Tuhan mengasihi manusia diciptakan, maka Tuhan memberikan solusi ya dari dosa itu di Kejadian 3 ayat 15, yaitu perjanjian keselamatan dari keturunan wanita akan lahir seorang juru selamat.
Ya, juru selamat itu dari keturunan perempuan keturunan ya, wanita, yaitu yang disebut nanti digenapi dengan kehadiran ya Yesus Kristus ya yang berinkarnasi. Ya, Tuhan yang berinkarnasi dalam pribadi Yesus Kristus ya. Oke, nah itu yang melatar belakangi karena manusia itu jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, jika manusia tidak berdosa tentunya tidak perlu membutuhkan namanya keselamatan. Ya, tidak perlu ada keselamatan, tapi manusia semua telah berbuat dosa. Roma 3:23 ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dikatakan Roma 6:23, apa itu? Silakan baca Roma 6:23. Roma 6:23, apa isinya? Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, upah dosa ialah maut. Maut itu tahu artinya apa maut itu? Maut. Kalau dalam arti secara langsungnya sih jatuh dalam kecelakaan gitu, Pak. Maut itu kematian yang kekal, binasa. Ya, masuk neraka. Itu namanya maut, ya, bukan maut karena kecelakaan, bukan, ya. Ya, Iya, Pak. ya, dia akan mengalami semua orang yang berdosa itu akan mendapatkan namanya upah. Upah berarti maut, kematian yang kekal, masuk neraka semua orang yang berdosa. Ya, orang berdosa. Nah, itu. Nah, ya, itu perlu dipahami dulu, baru nanti dibaca apa dipengertikan lagi ayat kata kalimat selanjutnya. Tapi dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus akan memberikan dikatakan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya ya. Tapi ini perlu dipahami dulu ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu terpisah dari Tuhan, bahkan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang tadi ada dalam kata manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang selama ini setiap pahami manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, apa maksudnya? Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Manusia diciptakan, Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan apa yang sesuai dengan gambar, dan Allah itu maksudnya roh Tuhan itu ada pada diri manusia, begitu Pak. Roh Tuhan ada pada manusia. Ya, soalnya kalau misalnya kalau kita melihat kalau Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang lain, yang ada pada manusia itu adalah roh Allah sendiri yang ada, yang roh Allah yang menghembuskan ada dalam diri manusia, sedangkan pada cipta yang lain hanya sekedar perkataan, begitu Pak. Ya. Oke, ini harus didalami nih ya. Ya, harus didalamin ini ya, serupa dan segambar dengan Tuhan, bukan roh Allah ya, roh diberikan kepada manusia, iya boleh ya. Ya, tapi serupa dan gambar Allah itu tidak ada kaitannya dengan bentuk fisik, tidak ya. Ya, jadi bukan dalam bentuk fisik ya, karena Tuhan itu kan roh, tidak ada berbentuk fisik ya. Ya, roh adanya. Lalu begitu apa yang maksud serupa dan segambar dengan Allah? Yaitu manusia diciptakan memiliki pikiran seperti pikiran Tuhan, memiliki perasaan seperti perasaan Tuhan, memiliki kehendak seperti kehendak Tuhan. Manusia memiliki otoritas, ya, kemampuan untuk mengelola ciptaan, ya, di mana mereka ditempatkan di Taman Eden dan mereka harus mengelolanya, diberikan kemampuan yang ekstra yang luar biasa. Ya, berbeda setelah jatuh di dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu makanya bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya, jadi itu serupa dengan gambar itu berarti mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan dengan Tuhan. Gitu. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, ya pikirannya sudah dirusak, perasaannya sudah dirusak, kehendaknya pun sudah dirusak. Ya, sudah rusak semuanya.
Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud serupa dan gambar Allah. Jadi Tuhan berikan satu kemampuan kepada manusia. Ya. Jadi gini, kalau bisa dikatakan jadi manusia itu seperti Allah. Pada saat sebelum jatuh dalam dosa ya, manusia itu seperti Allah. Ya, bukan menjadi Allah ya, dia bedakan ya, bukan menjadi Allah, tapi seperti Allah. Ya apa? Punya pikiran, punya perasaan, punya kemauan, dan ada otoritas, ada kuasa. Ya, ya itu penuh dengan kemuliaan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan tadi Roma 3 ya, Roma 3:23 ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilangan rupa dan gambar Allah. Ya, begitu ya. Nah, jadi ya, ini penting untuk dipahami. Oke. Baik, kita perhatikan selanjutnya. Jadi esensi dosa itu adalah terpisah dari Allah. Ya, terpisah dari Tuhan. Oleh karena sudah terpisah dari Tuhan, maka hukumannya itu menjadi upahnya adalah tadi yang dikatakan maut. Apa itu maut? Kematian kekal. Ya, kekal. Ya. Coba baca dulu, bantu baca Wahyu 8 ayat 21. Wahyu 8 21. Ada ayat Alkitab mah di situ. Silakan buka. Wahyu 8 21. Wahyu berapa, Pak? Sorry. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, demikian firman Tuhan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya. Jadi dikatakan di sini jelas ya, orang-orang penyembah berhala ya yang orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan mendapat bagian di mana? Mendapat bagian di mana? Di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Apa itu? Lautan api yang menyala-nyala itu? Dalam neraka, Pak. Ya, neraka. Udah pernah ke sana belum? Belum, Pak. Belum. Jangan sampai, Pak. Mau pingin ke sana atau kemana? Belum pernah ke sana dan nggak mau pengen, Pak. Oh, nggak pingin ke sana ya. Ya, terus bagaimana caranya supaya kita nggak ke sana? Ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi keselamatan, Pak, dan tetap tinggal di dalam dirinya dan tetap tinggal dalam kebenarannya. Oh, gitu ya, percaya kepada Kristus, ya, lalu mengikuti kebenarannya. Kalau Setia sendiri udah percaya belum? Iya, sudah percaya, Pak. Ya. Percayanya berapa persen? Kepercayaan kita kepada Tuhan di persenannya, Pak. Gak ada persennya? Iya. Ya. Totalitas gitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya setiap manusia kan pasti mati, kita nggak tahu kapan matinya ya. Iya, Pak. Ya, kita nggak tahu, bahkan juga banyak orang yang mati muda ya kan gitu ya. Ya, maunya sih matinya tua gitu, berumur 100 tahun, tapi banyak juga kenyataan mati muda ya. Misalnya nih, kalau Setia ya mati dalam waktu dekat ini sudah yakin belum masuk surga? Ya, karena keiman kita yang memberikan keselamatan. Jawab dulu, sudah yakin belum? Gak usah penjelasan, sudah yakin belum? Yakin, Pak. Yakin. Oke, apa alasannya sudah yakin? Karena kenapa? Karena saya sudah percaya bahwa Yesus yang memberi keselamatan, yang memberi jaminan terhadap saya, Pak. Yesus memberikan jaminan. Oke, betul. Itu Yesus memberikan jaminan. Kok bisa tahu gitu loh? Kok bisa tahu Yesus memberikan jaminan gitu? Coba. Lewat wahyu, Pak. Hah? Lewat wahyu. Lewat wahyu. Nah, terus? Ya, ini kan salah satunya kan kenapa kita tahu bahwa jaminan itu ada, karena kenapa dalam kebenaran Alkitab telah tertulis seperti itu, Pak. Yang memberi, yang dalam Alkitab mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran.
kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri itu memberi jaminan terhadap orang yang percaya kepadanya, begitu Pak. Nah, Kalau itu tadi orang, maksud saya, Pak. kalau orang udah, kan banyak juga orang yang tahu ayat itu. Bahkan orang Muslim juga tahu ayat itu. Kira orang yang tahu mereka diselamatkan. Gimana ya Pak? Kalau misalnya menurut saya seperti itu kan tergantung dari pribadi seseorang. Nah, seperti apa itu? Kita nggak bisa ini walaupun kita memberitahukan atau mengasih tahu sama seseorang bahwa itu seperti itu, tetapi tergantung kepada hati nurani seseorang apakah ia mau masuk ke situ atau tidak. Itu adalah pilihan, Pak. Pilihan. Jadi manusia yang memilih untuk dia diselamatkan ya? Bukan Pak. Maksudnya kalau kita bukan sih usaha sebenarnya sih Pak, bukan usaha. Bukan usaha apapun. Tapi itu memang semata-mata anugerah dari Tuhan Yesus sendiri yang memberi keselamatan. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, otomatis jaminan keselamatan itu ada pada kita. Tetapi setiap orang percaya itu harus tetap juga berusaha seperti apa yang disampaikan kebenaran itu, yaitu adalah tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau dia di luar kebenaran firman Tuhan, otomatis dia tidak bisa menerima keselamatan, begitu Pak. Karena kan agama lain juga ada firman Tuhan dan dianggap itu kebenaran. Terus apa bedanya? Karena kenapa? Di dalam kekristenan mengajarkan bahwa dalam Alkitab itu bahwa hanya Yesus yang memberi jalan. Ya. Dan kalau kita perhatikan dengan kitab-kitab di sebelah tetangga begitu, cuman hanya mengajarkan tentang kebaikan terus, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Oke. Yang memberi jaminan begitu, Pak. Jadi kalau kita seperti pribadi saya sendiri, kenapa orang lain itu walaupun berkata seperti itu, karena Allah sendiri yang memberi wahyu dalam pikiran kita sendiri, Pak. Allah yang memberikan wahyu, memberikan pengertian gitu ya? Iya, Pak. Oke, baik deh. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Oke, sekarang perhatikan ya. Dari sudut pandang Tuhan, keselamatan itu meliputi segenap karya Allah dalam membawa manusia keluar dari hukuman menuju kepada pembenaran. Tadinya ada di bawah hukuman. Ya. Yohanes 3 ayat yang ke-17 18 coba baca dulu. Yohanes 3 mulai dari 17 sampai 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. 18. Oh, 18. Ya, 16 18. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikian. Dan ya, oke. Kalau kita perhatikan 3 ayat ini menjelaskan yang pertama, keselamatan itu diperoleh di dalam Yesus Kristus. Itu ya. Siapa itu tadi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, barang siapa dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Ya, kehidupan kekal. Apa itu kehidupan kekal? Kehidupan selama-lamanya. Kehidupan kekal. Ya, hidup yang kekal itu adalah hidup yang selama-lamanya, Pak. Ya, tadi dikatakan Yesus datang bukan menghakimi dunia, tapi untuk memberikan keselamatan. Nah, barang siapa yang percaya kepada anak Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan di situ maka
Diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya maka dihukum. Ya. Dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang tidak dihukum jadi bebas, dari hukuman dibenarkan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus. Kemudian tadinya dari musuhnya Tuhan menjadi apa? Menjadi anaknya Tuhan, ya. Bukan. Menjadi anak-anak Tuhan, artinya orang yang percaya kepada Kristus, ya. Oke ya. Oke, nah coba kita perhatikan lagi ya. Jadi dari sudut pandang Tuhan ya itu tadi itu, ya. Ya, lalu sekarang dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, keselamatan itu mencakup segala berkat yang berada di dalam Kristus, yang bisa diperoleh dalam kehidupan saat ia maupun akan datang. Itu ya. Jadi maksudnya di sini adalah manusia semuanya adalah membutuhkan keselamatan. Ya, mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Karena tadi manusia semuanya sudah berdosa. Nanti kalau kita kembangkan lagi pemahamannya, manusia yang berdosa itu tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, ya, dengan cara apapun. Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa dengan cara agama, dengan cara berbuat baik dan yang lain sebagainya itu tidak menjadi jaminan untuk orang memperoleh keselamatan. Ya. Oke, bukan manusia, bukan agama yang menjamin keselamatan bagi manusia berdosa, tapi siapa? Adalah Tuhan sendiri. Ya, yang telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya, itu ya. Oke. Pak. Sekarang kita lihat ada 3 tahap keselamatan. 3 tahap keselamatan ini penting diketahui, dipahami ya. Tahap yang pertama, pada saat seseorang menjadi percaya kepada Kristus, maka ia akan diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman dosa. Silakan baca dulu di Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, nanti baca sampai ke 9 juga ya. 9, silakan baca 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memukakan diri. Ya, oke. Dari 2 ayat itu kita perhatikan baik-baik bagaimana caranya seseorang memperoleh keselamatan. Ya, manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri sendiri itu bagaimana caranya supaya dia dapat diselamatkan. Dikatakan pertama di situ karena kasih karunia. Ya, karena kasih karunia, karena iman, karena pemberian. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian Allah terhadap manusia yang semata-mata tidak ada tanpa pamrih. Ya, oke. Nah, itu namanya pemberian cuma-cuma, ya kan? Ya, kasih karunia Ya, itu adalah ya diberikan kepada yang layak menerima. Ya kan? Ya, kita tidak layak menerima ya karena kita orang berdosa. Jadi orang yang tidak layak dilayakkan. Yang melayakkan itu siapa? Tuhan. Atas apa? Dasar kasihnya kepada manusia berdosa. Itu ya. Nah, lalu dikaruniakan. Jadi dikaruniakan keselamatan sekaligus juga dikaruniakan iman. Jadi yang membuat setia beriman itu bukan diri sendiri, tapi yang membuat kita beriman kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri melalui pekerjaan Roh Kudus. Itu ya. Ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Maka dikatakan pemberian, anugerah, ya. Anugerah dari Tuhan. Lalu ditekankan lagi di situ bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Ngerti ya? Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita. Bukan. Tapi itu adalah kasih karunia Tuhan, iman kepada Tuhan, lalu pemberian Tuhan. Maka dikatakan jangan ada orang membanggakan diri. Itu ya. Oke, coba baca lagi Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik
yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Belum. Ya. Nah, perhatikan di situ dikatakan apa? Bahwa kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik. Jelas ya? Bukan ya? Iya Pak, benar. Ya, Iya, tapi Pak. karena apa? Rahmat. Rahmat dengan anugerah dengan kasih karunia itu sama. Ya. Jadi karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Ya itu. Jadi bukan karena perbuatan baik manusia. Sebaik apapun manusia di dunia ini tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Mengapa? Karena dosa tadi. Ya, dosa tadi. Makanya ketidakmampuan manusia keluar dari dosa itu, ya Tuhanlah yang menolong dengan cara Tuhan, ya, menyelamatkan manusia, ya. Oke. Jadi diselamatkan. Kita lihat itu yang pertama, tahap yang pertama. Tahap yang kedua, orang percaya juga diselamatkan dari kuasa dosa dan dikuduskan serta dipelihara oleh Tuhan. Itu tahap kedua. Jadi setelah memperoleh menerima keselamatan karena iman percayanya, karena kasih karunia Tuhan, maka selanjutnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak boleh hidup di dalam dosa, tidak boleh lagi dikuasai oleh dosa, tidak harus hidup di dalam kekudusan dan harus dipelihara. Makanya disinilah perbedaan ajaran Alkitab dengan ajaran agama lain, ya kan? Kalau ajaran agama lain, ya agama lain itu mengatakan bahwa usaha manusia, pekerjaan manusia adalah harus berbuat baik, ya harus beramal, ya itu sebagai usaha untuk memperoleh keselamatan, gitu ya. Ya tapi kita tidak berbuat baik, beramal, beribadah hari Minggu, persekutuan, hidup dalam kudus, hidup dalam kebenaran, bukan untuk memperoleh keselamatan, karena kita sudah ada di dalam keselamatan. Beda ya. Berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Ya. Karena di kekristenan sendiri aja juga sekarang yang mengajarkan demikian. Maka kalau ada yang mengajarkan seperti itu, apa bedanya kita dengan agama lain? Semua agama kan mengajarkan apa? Mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua agama mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi harus berbuat baik setelah memperoleh keselamatan ya? Iya, Pak. Ya. Jadi langkah yang ketiga, orang percaya juga diselamatkan dari adanya dosa, yaitu ketika mereka masuk surga. Jadi ketika kita sudah masuk surga, ya di sana tidak ada dosa lagi. Ya, tidak ada dosa lagi. Nah, jadi berarti kita diselamatkan dari keadaan berdosa. Pada saat kita ada di surga tidak ada lagi dalam keadaan berdosa. Ini ya. Nah, itu. Jadi ada 3 tahap ini. Kalau saya simpulkan begini ya, keselamatan itu ya. Perhatikan ya, Yohanes. Keselamatan itu ya telah, sedang, akan. Apa maksudnya telah, sedang, akan? Ya kan? Telah berarti sudah memberikan kepastian pada saat kita ada di dunia ini karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Percaya dia adalah jalan kebenaran dan hidup, percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Maka kita diselamatkan, ya kan? Itu sudah, ya, Pak. Ya sudah terjadi pasti. Yang memberikan kepastian adalah Tuhan. Harus sedang. Berarti dalam dunia ini kita masih hidup, sedang menuju ke sana. Sedang menuju kepada keselamatan kekal. Sedang menuju kepada kehidupan kekal. Itu kan? Sedang. Iya, Pak. Nah, akan berarti kita akan memasuki surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, akan masuk ke sana. Jadi kita sekarang belum ada di surga, ya masih ada di bumi, itu ya. Nah, tapi sudah diberikan kepastian akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, ya. Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Kayaknya kamu terganggu di situ ya. Ini itu tempat jalan umum. Kamu kiri kanan kayaknya ada orang lewat-lewat terus. Iya, Pak. Soalnya teman-teman karyawan, Pak, baru pada pulang.
Oh, oke lah, ya, dimaklumi. Iya, Pak. Oke, sekarang kita lihat keselamatan dari pihak Allah ya. Ya, dari pihak Allah. Kalau tadi dari pihak manusia, sekarang kita lihat yaitu yang pertama bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Yohanes 3:16 tadi udah dibaca ya. Iya, Pak. Begitu besar kasih Allah akan Akan dunia dunia ini. ini. Dunia itu siapa maksudnya itu? Manusia, Adalah Pak. manusia, orang-orang yang manusia yang ada di dunia ini. Ada 7 miliar sekarang ini manusia di dunia. Ya, sekitar 7 miliar. Katakan karena begitu besar kasih. Kasih itu kasihnya Tuhan. Kasih agape, kasih ilahi yang tidak ada pada manusia. Ya, kasih yang tidak menuntut balas. Ya, kasih agape itu kasih ilahi. Walaupun kita berdosa dikasihi, tapi Tuhan mau supaya kita datang kepadanya, percaya kepadanya dan hidup di dalam kasih-Nya. Ya, tinggalkan kasih dunia ya. Katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Sebagai bukti kasih Tuhan itu apa? Sebagai bukti bahwa manusia dikasih apa? Mengutus anak yang Mengaruniakan tunggal. anaknya, Pak. Siapa itu? Yesus Kristus. Diutus kemana? Ke Ke dunia, Pak. Ya, itu diutus tentang ke dunia ini. Menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Itu ya. Oke, nah itu. Jadi ini bukti kasih Tuhan kepada manusia. Sekalipun sudah berdosa, masih tetap dikasihi. Kemudian yang berikut, Tuhan bertanggung jawab terhadap rencananya. Jadi kalau Tuhan sudah merencanakan dalam kekekalan keselamatan bagi manusia berdosa, maka Tuhan bertanggung jawab harus ya menggenapi rencana itu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati setiap janjinya. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Ya, yang sering berbohong dan berdusta itu siapa? Manusia. Ya, yang tidak bertanggung jawab itu siapa? Manusia. Tapi yang bertanggung jawab itu adalah siapa tuh? Tuhan. Oke. Kemudian hal yang berikut tentang keselamatan dari pihak Tuhan bahwa Tuhan setia kepada diri sendiri. Ya, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dikatakan, dia harus setia untuk menggenapi setiap janji itu. Setia kepada diri sendiri untuk menyatakan kasihnya keselamatan itu kepada manusia. Ya, oke. Baik, itu dari pihak Allah, dari pihak Tuhan. Sekarang kita lihat alasan bagi keselamatan dari pihak manusia. Ya, dari pihak manusia. Yang pertama seperti saya jelaskan tadi, manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, gambar dan rupa Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi. Manusia diberikan akal, diberikan perasaan, diberikan kehendak yang belum berdosa. Sehingga bisa berhubungan bersekutu dengan Tuhan secara langsung pada saat itu. Ya, oke. Tapi mereka setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar, mereka telanjang. Oke. Sekarang kita lihat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23 tadi sudah katakan itu semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu keadaan manusia ini seperti itu. Jadi kita tahu dulu latar belakangnya mengapa membutuhkan keselamatan. Dari pihak Allah bahwa Tuhan ya mengasihi manusia berdosa. Maka Tuhan harus ya menggenapi rencananya. Maka Tuhan harus setia melakukan janjinya ya kepada manusia. Itu dari pihaknya Tuhan ya. Nah, pihaknya Tuhan. Tapi dari pihak manusia kita perhatikan yang tadi diciptakan segambar dan rupa Allah sudah rusak, kemuliaan sudah hilang, maka manusia tidak sanggup. Manusia yang jatuh dalam dosa ini tidak sanggup ya untuk apa? Atau mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, tadi upah dosa ialah maut. Ya, maut itu adalah kematian yang kekal atau alias neraka kan gitu ya. Oke, jadi itu. Baik, itu alasan dari pihak Allah dan juga dari pihak manusia. Sekarang kita lihat dari ajaran agama. Agama atau keyakinan di dunia ini kan sangat banyak ya. Nah, sangat banyak. Tapi di Indonesia ada berapa agama yang diakui? Agama yang diakui Indonesia itu 5 atau 6 ya? 6, Pak. 6 ya.
Ya, oke. Ada 6. Oke, agama ini semuanya sebenarnya mengajarkan ya yang baik, tapi ada hal yang berbeda, bahkan sangat berbeda. Berbeda dalam hal apa? Di dalam hal pemahaman tentang keselamatan. Itu berbeda. Ya, berbeda-beda. Karena di agama lain umumnya di luar ajaran Alkitab, ya di luar ajaran kekristenan mengatakan selalu usaha pekerjaan manusia untuk memperoleh keselamatan. Gitu ya. Ya, yaitu beribadah, berbuat baik, beramal, dan yang lain. Nah, inilah perbedaannya bagi orang Kristen. Bukan. Kalau dalam Kristen bukan itu yang menyelamatkan. Tapi iman percayanya kepada Kristus karena kasih karunia Tuhan. Itu ya. Nah, jadi konsep keselamatan dalam setiap agama itu memiliki perbedaan. Berbeda dengan kekristenan. Ya, sangat berbeda. Ya, dan juga sangat lain. Ya, lain. Itu ya, makanya kita perlu memberitakan namanya keselamatan yang diajarkan oleh siapa? Yesus. Yesus ya. Kemudian yang berikut, ya karena adanya ajaran sesat. Sampai hari ini, ajaran sesat ini luar biasa. Dan baik melalui media sosial, maupun ketemu secara pribadi, penyebaran ya Injil palsu, atau juga ajaran-ajaran palsu berkunjung dari rumah ke rumah, apalagi dari media sosial, hitungan detik bisa kita dapat ajaran-ajaran sesat luar biasa ya. Nah, supaya banyak orang diselamatkan dari ajaran sesat ini, sebanyak mungkin kita harus beritakan Injil, beritakan berita keselamatan kepada mereka, gitu ya. Ya, Pak. Jadi yang seperti yang tersebar ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu ajaran sesat ya. Yesus adalah manusia biasa ya, jadi tidak mungkin Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa karena dia juga manusia, nggak mampu ya. Ada katakan bahwa ada juga di kalangan orang Kristen bahkan pendeta mengajarkan ya bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa, kuasanya itu berasal dari Bapa, kalau Bapa mau kuasa itu bisa diambil kembali ya, hingga Yesus melangi kosong kuasa dan tidak punya kuasa apa-apa. Nah, itu ajaran-ajaran yang subang, ajaran-ajaran yang keliru ya. Nah, dengan alasan inilah kita perlu belajar tentang apa? Keselamatan. Ya, dengan bukti-bukti yang jelas bahwa keselamatan itu hanya didapatkan di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Iya, Pak. Bentar ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mari kita perhatikan. Mulai dari Kejadian 1 ayat 27. Mohon dibaca, ada di situ ayat Alkitab Kejadian 1 ayat 27? Ada, Pak. Ya. Kejadian 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian. Ya, yang diciptakan dikatakan apa? Laki-laki dan Perempuan. Perempuan, ya perempuan. Oke. Jadi jelas pada mulanya Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Ya, tidak bercacat, tidak bernoda. Manusia diciptakan spesial, yaitu dibentuk langsung dari mana? Dari tangan Tuhan sendiri. Ya, tidak seperti yang lain. Ya, binatang tidak diciptakan dengan tangan Tuhan. Hanya jadilah binatang, jadi. Dan kalau manusia dibentuk, ya oleh Tuhan sendiri. Ya, itu luar biasa ya. Ya, oke. Jadi kita perhatikan yang diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi ketika manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Manusia diciptakan untuk sambil dikatakan ambil bagian dalam kehidupan Allah yang ada dalam Tritunggal itu sendiri, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, marilah kita
menjadikan manusia segambar, serupa atau segambar dengan kita. Artinya segambar serupa dengan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, oke ya. Ya, Pak. Nah ini apa ini? Kalau kita lihat sebelum manusia jatuh dalam dosa, keadaan seperti ini nih. Tidak malu pada saat dia telanjang, ya, ya gitu. Dan masih binatang, tidak ada binatang yang buas seperti sekarang, ya kan? Tidak ada. Ya, ada bersama dengan mereka, ya. Nah gitu. Ini nanti akan di tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan akan kembali seperti ini nanti, ya, ya gitu. Tapi siapa yang akan jadi penghuni sorga atau Yerusalem baru itu? Ya, itu adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus, ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Jadi manusia diciptakan itu bersekutu dengan Tuhan, tetapi karena kekerasan hatinya, ya manusia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan terputus, ya terputus. Nah itu tadi yang saya katakan itu. Semenjak manusia jatuh dalam dosa karena melanggar peraturan, melanggar peraturan Tuhan, tidak taat kepada aturan Tuhan, mereka jatuh dalam dosa sehingga hubungan persekutuan dengan Tuhan itu terputus. Ya, terputus. Oke, mereka akhirnya apa? Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Ya, diusir dari Taman Eden dan Tuhan menempatkan malaikat untuk menjaga ya pintu masuk ke Taman Eden. Tidak boleh berlagi masuk ke Taman Eden, ya. Oke, nah itu akibatnya. Jadi menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan, maka itu disebut sebagai dosa. Ya, disebut dosa. Dan sekalipun diwujudkan dengan sikap melawan maupun sikap masa bodoh, itu tetap dosa. Ya, dosa. Oke. Jadi manusia itu terpisah dari Tuhan, ya, terpisah dari Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa, ya. Jadi gambar ya dalam diri manusia itu telah rusak. Dirusak oleh apa? Dirusak oleh dosa tadi, ya, oleh dosa tadi. Oke. Jadi mereka diusir dari Taman Eden, ya. Coba baca Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, ayat ini sangat jelas mengatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Dosa itu masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa namanya? Adam. Nah, oleh dosa itu membawa manusia kepada maut. Ya, maut. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada manusia di dunia tidak berdosa, semua berdosa. Ya, mau berdosa. Ya, Roma 3 ayat 10. Kita baca dulu, Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Siapa yang berani mengatakan dia orang tidak benar, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bercacat celah, siapapun dia itu, tidak akan ada. Ya, ya ini Alkitab sudah mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua berarti berdosa. Ya, berdosa ya. Oke, nah kalau kita perhatikan Roma 3:23, silakan tadi baca lagi. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Dan nggak ada kecuali ya. Telah berbuat dosa. Dan apa akibatnya? Telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan itu ya. Oke. Roma 6:3. Sebab upah dosa ialah maut. Ya, jadi semua orang berdosa tadi itu memperoleh upah maut. Kematian kekal, neraka. Tadi sudah dibaca di Roma di Wahyu 21:8. Ya, dengan api yang menyala-nyala,
belerang menyala-nyala, katanya itulah kematian yang kedua, kematian kekal. Tapi perhatikan di sini, ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dari artinya, bagi orang yang percaya kepada Kristus, maka ya tidak memperoleh kekal lepas dari maut. Ya, lepas dari maut. Ya itu bebas dari hukuman maut. Dia memperoleh hidup kekal ya di dalam Yesus Kristus. Oke. Ya, coba diperhatikan. Diperhatikan ini, apa ini yang digambar? Patung yang ada tertulis namanya Adam. Ya, ini batu nisan, ya kan gitu ya. Kalau Iya. batu nisan itu menunjukkan apa biasanya? Gimana, Pak? Kalau ada batu nisan itu menggambarkan apa di situ? Apa itu kalau ada batu nisan? Itu makamnya orang yang meninggal, Pak. Oh ya, itu dia. Pasti kalau kita lihat batu nisan di suatu tempat di pemakaman berarti itu adalah ya tempat orang mati. Ya. Ini bahwa setiap orang di dunia ini pasti mengalami namanya kematian. Ya, itu ya. Ya, kematian. Ya, kematian. Persoalannya kalau dia sudah mati, dia kemana? Ya. Maka di minggu lalu saya katakan bicara tentang keselamatan tidak boleh jawaban dengan ya mudah-mudahan ya atau apa tuh namanya maunya sih ke surga itu tergantung kepada Tuhan, itu tidak boleh, itu namanya ragu-ragu. Tapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus harus jawabannya iya dan amin, begitu ya. Nah, karena itulah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Tadi singkatnya, manusia berdosa yang mendirikan agama, yang membuat agama, mengajarkan kebaikan dalam setiap agama. Karena dosa itu, manusia satupun tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Ya, harus dengan cara siapa? Harus dengan cara Tuhan. Yaitu dengan mengutus anak yang tunggal Yesus Kristus. Itulah tujuan untuk datang ke dunia ini, ya, untuk mengenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya. Makanya manusia tidak akan pernah mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya. Gitu ya. Manusia tidak akan pernah mengenal siapa Bapa kalau dia tidak mengenal Yesus. Ya. Gitu. Manusia tidak akan pernah mengenal Roh Kudus kalau tidak mengenal siapa Yesus. Mengenal Yesus pasti mengenal Bapa. Mengenal Bapa pasti mengenal Yesus. Mengenal Yesus pasti mengenal Roh Kudus. Mengenal Roh Kudus pasti mengenal Yesus. Mengenal Roh Kudus pasti mengenal Bapa. Gitu ya. Nah itu semua karena kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Maka Yesus mengatakan barang siapa yang mengenal Bapa, dia pasti mengenal aku. Gitu ya. Barang siapa tidak mengenal Bapa, maka dia tidak mengenal aku. Barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa. Nah, itu ya. Itu satu kesatuan yang esa dalam keilahian, ya. Oke, itulah Yesus datang. Ya. Maka dalam perkuliahan ini maka perlu mempelajari namanya doktrin keselamatan. Ya, keselamatan, ya.